harus menguasai, karena dari sini nanti Anda bisa menghitung juga harga kredit gitu. Jadi kalau Anda perjualkan harga kredit itu nanti Anda bisa menghitung. Mungkin saya kasih contohnya aja ya, cara melakukan perhitungannya dulu di awal. Kelihatan belum? Ini saya belum. Sudah, Pak. Sebentar saya bagikan dulu nih. Barangkali Anda mau lihat itu ya sebentar. Saya bagikan dulu aja deh. Oke. Nah, itu yang terakhir ya. Ya, 6B. Oke, udah ya. Jadi udah kasih. Oke. Proses setting dulu. Oke ya. Ini dapat teman perhatikan. Nanti Anda bisa juga di apa namanya di layar Anda ya. Jadi ini contoh adalah bagaimana Anda nanti apa namanya melakukan manajemen tentang investasi di surat berharga. Apa saja yang Anda harus perhatikan di dalam apa namanya di dalam investasi surat berharga. Nah, saya ingin Anda lebih mudah mencernanya bahwa yang namanya aset itu kan ada, pada prinsipnya ada dua ya. Aset itu ada aset yang fisik, ada aset yang non fisik. Ya kan? Aset yang fisik itu yang bisa dilihat, ada seperti apa rumah, ya kan, mobil, ya, tanah, ya kan, mungkin yang lain komputer dan itu fisik ya Anda bisa lihat. Dan untuk menilai aset tersebut, ya biasanya dengan melihat. Ya, contohnya Anda mau beli mobil, ya kan? Anda mau beli mobil, apa yang Anda lihat? Umpamanya Anda lihat mobilnya mulus apa enggak kan? Apakah ada apa bekas rempetan atau coret-coretan? Terus umpamanya juga apakah mobilnya terawat dengan baik, ya kan? Kelihatan di dalamnya Anda lihat, waduh, mobilnya enggak karuan. Atau secara fisik, bukan yang secara fisik juga bisa warna, umpamanya Anda lihat warnanya, warnanya merah gitu kan, umpamanya, atau warnanya kuning. Ya, Anda nggak suka, ya kan, sehingga Anda nggak jadi beli. Atau Anda kalaupun Anda beli, Anda tawar, ya kan, atau tahunnya lama, ya kan, atau modelnya sudah ganti, ya, model baru. Sekarang ada model baru, yang dijual model lama. Jadi itu mempengaruhi daripada harga aset itu kan, yang Anda mau beli. Jadi Anda lihat secara fisik. Nah, tapi kalau surat berharga, Anda kalau melihat secara fisik, insya Allah Anda nggak bisa menilai. Ya kan? Karena dia berupa apa? Kertas aja gitu.
seperti kertas deposito. Seperti kertas deposito. Jadi Anda lihat di situ, apakah ini kemahalan, apa ini kemurahan, ya kan? Apa Anda tertarik investasi di situ? Nggak bisa Anda ini menjudge dari lihat aja begitu. Ya. Anda harus melakukan analisis, ya kan? Harus diolah tuh data yang ada di tertulis itu. Ya kan, itu. Ini tentang surat berharga. Baru nanti ada berkeputusan. Jadi nggak seperti dia aset fisik yang lain, habisnya Anda bisa ambil keputusan. Mana mau beli mobil kan? Kalau umpamanya cocok dengan keinginan Anda beli, ya kan, lihat fisik. Tapi kalau maunya dari awal Anda sudah nggak suka, ya nggak jadi beli. Ataupun kalau umpamanya Anda tertarik juga, Anda tawar, ya kan, Pak ini banyak bekas tabrakannya, ya kan, yang menyerempetnya, namanya Avanza 200 juta. Ini saya mau beli Pak 180 juta, ya kan. Jadi Anda diskon kan, namanya di diskon. Nah, ini juga ada kata-kata diskon dan kata-kata premi ya. Contohnya ada orang mau jual mobil ya kan. Itu nomornya nomor cantik ya kan, nomor platnya. Ya. Nomor platnya itu nomor cantik. Pokoknya banyak 88-nya atau 99 gitu kan. Meskipun itu sirik ya, tapi sekarang orang senang. Pokoknya ini Pak, ini harga apanya 200 juta. Tapi ini kan plat nomornya cantik ya kan. 888. Itu terbukti kemarin di Dubai ya. Itu ada lelang HP nomornya. Jadi plus berapa itu HP. Itu nomornya 9 semua, 99999. Itu harganya sampai 20 miliar tuh. Orang beli itu. Ya, jadi ada preminya kan istilahnya. Ada premi itu tambahannya. Nah, di surat berharga itu juga ada istilah diskon, ada istilah premi itu kan. Ada istilah diskon, ada premi. Jadi umpamanya harganya itu awalnya itu 100 ya. Itu namanya 100 itu di par ya, di 100. Di tengah perjalanan nanti atau di pasar sekunder itu harganya bisa naik di atas 100 atau harganya turun di bawah 100 in percentage ya. Jadi kalau katakan harganya 102 itu artinya 102% dari harga awal. Kalau umpamanya harganya 98, nah berarti 2% diskon di harga awal ya kan gitu. Ya, diskon. Nanti di penawarannya terutama di pasar sekunder ya Anda harus tahu umpamanya itu harganya udah murah atau harganya udah mahal, putusan dari mana? Karena dia non fisik, dia berupa aset keuangan. Jadi aset keuangan itu nanti ini bisa kita aplikasikan ke semua aset keuangan termasuk juga apa? Kredit. Kredit itu aset keuangan juga kan. Kredit itu diperjualbelikan. Jadi contohnya ada satu bank yang nggak suka sama kredit ini dijual ke bank lain. Berapa harga kreditnya? Ya tergantung kondisi kreditnya itu kan. Bunganya berapa, ya kan, jangka waktunya, segala macam dilihat. Ya, jadi di sini saya akan memberikan pelajaran kepada Anda bagaimana cara menginvestasikan uang kita atau uang yang kita kelola kan. Ya, kita kerja di bank, berarti kita ngelola yang bank itu, atau kita di reksadana ya kan, berarti kita sebagai manajer investasi ya kan. Nah, itu. Jadi, sekarang yang kita pelajari adalah apa namanya bagaimana kita investasi surat berharga. Karena surat berharga itu ada di neraca ya, surat berharga ada pembiayaan. Nah, seperti saya katakan tadi, surat berharga itu cara bayarnya itu adalah ujrohnya dulu. Nah, contohnya ini ya, yang ini di layar Anda ini ya. Anda juga bisa buka di komputer Anda, kalau itu kan sudah saya kasih ya. Nah, ini tekniknya yang saya mau ajarkan. Tekniknya supaya Anda tahu bagaimana cara investasi. Nah, di surat berharga. Nah, ini contohnya diketahui, ya kan, diketahui ujrohnya atau kupon dari surat berharga. Jadi kalau di
Surat berharga itu ada istilah yang perlu Anda ketahui. Itu dia ngomongnya kupon, bukan bunga. Kupon. Nah, jadi kalau sehingga Anda kalau bahasa Inggris ya pakai COUPON gitu. Jadi kalau Anda baca itu, oh berarti ini surat berharga gitu. Dan sampai Anda baca buku bahasa Inggris bingung, kupon itu maksudnya apa ya? Kayak kupon masuk apa? Kupon masuk apa Ancol, bukan itu. Kupon itu kalau di konvensional ya bunga, tapi kalau di syariah ya ujrohnya itu. Kalau akadnya ijaroh, kalau akadnya berapa ya marginnya, ya kuponnya, imbal hasil ya, atau returnnya. Nah, itu. Contohnya itu imbal hasilnya itu adalah 12%. Kuponnya disebutkan, kupon ijarohnya itu, kupon ujrohnya 12%. Nah, di samping ada kupon, itu kan juga ada pembandingnya. Pembandingnya itu biasanya apa? Deposito, ya kan? Jadi kan umpamanya gini ya, kita punya uang nih, kita bayangkannya kita punya uang yang gede, nah, supaya kita lebih mudah membayangkan, ya kan? Pokoknya kita punya uang 1 M, ya kan? Lebih untung mana? Taruh uang di deposito atau taruh uang di sukuk? Ya. Sukuk itu surat berharga ini. Nah ini yang ini maksudnya uh, apa namanya deposito. Nah, ini deposito ya. Itu atau apapun yang berhubungan dengan surat dagang pendek SBI ya, deposito atau tapi untuk mudahnya deposito. Karena biasanya orang naruhnya di deposito kan. Nah, deposito itu ada kalau di konven ya bunga juga kan. Kita bandingkan itu contohnya bunga. Bisa aja bunga ini contoh bunganya 10%. Ya kan? Ini dari awal kondisinya begitu. Kondisinya begitu ya. Nah, jadi sehingga apa namanya nanti kita dengan melakukan perbandingan ini ya, kita bisa tahu atau kita bisa menghitung harga harga dari apa namanya surat berharga itu ya kan contohnya ini ya ini ada nih ini contohnya di mana tuh di sukuk retail 01 SR01 sukuk retail 01 ini sukuk retail 01 ini kan saya pernah ini kan di apa namanya di presentasi saya sebelumnya itu yang tentang apa ini ya tentang saya buka lagi nih bentar ya ini saya buka lagi itu judulnya apa ya sama ya sama. Saya buka lagi supaya Anda ingat saya ingin Anda tuh lihat secara real gitu jadi kalau umpamanya orang mau belanja mobil kan kita datang ya siapa saya mau lihat mobilnya kan nah, Anda buka-buka tuh mobilnya kan Anda buka mobilnya Anda lihat ke dalam Anda buka mesinnya ya kan Anda pegang-pegang apa ada pernah tabrakan apa enggak kan di tes gitu istilahnya kan jadi apa pasti Anda melakukan itu jadi ini saya mau tunjukkan sama surat berharga juga apa yang Anda lihat ya di surat berharga itu Anda lihat tulisannya apa aja itu ya kan nah, jadi saya mau Anda benar-benar praktek secara real karena ilmu itu kalau Anda praktekkan dia pasti nggak akan jadi skill seperti yang pernah bilang Anda kan Anda mau nyetir mobil tapi bacanya buku manualnya mobil tuh Anda baca nggak bakal bisa Anda nyetir selama Anda nggak mau nyetir ya kan nggak latihan nyetir di jalan ya nggak bisa bentar ya saya mungkin ya. Karena saya menunjukkan mana ini bahwa ini bukan mengawang-awang karena memang kalau namanya aset keuangan yang namanya aset keuangan itu Anda nggak bisa lihat secara fisik fisiknya bahkan kadang-kadang disimpan kan di apa di custodian yang di apa namanya di pasar modal ya ini saya
Jadi presentasi yang ini. Stop share dulu. Ya. Stop share dulu. Ini. Oke. Jadi kalau surat berharga ya, surat berharga Anda mau belanja nih. Kayak gini penampakannya. Ini kalau Anda langganan Bloomberg ya. Ini ada macam-macam surat berharga. Coba. Anda ngerti nggak angka-angka ini? Nah, kalau Anda yang belum dapat ilmu, bingung. Ini saya kasih kata, apa arti angka-angka ini? Ini harga ya, yang di angka-angka ini yang saya tunjukkan ini harganya. Ini kan ada 100, 107, ada 100,6, ada 102. Kenapa kita harus lihat? Ya kayak mobil. Mobil coba Anda mau beli Avanza, ya kan? Anda mau beli Avanza. Anda pergi kemana kalau Anda mau pergi ke Avanza? Bisa datang fisik ke mobil 88, ya kan? Atau Anda datang fisik ke rumah orang yang jual, atau ke mana aja yang ada showroomnya atau apa. Anda datang lihat kan, lihat mobilnya, oh ini bagus apa enggak, ya Anda suka apa enggak, ya kan, mesinnya masih bagus. Lalu Anda tanya harganya berapa Pak? Harganya 200 juta umpamanya. Ya tinggal Anda nilai. Itu kemahalan atau kemurahan. Jadi intinya itu mahal atau murah gitu kan, dengan kondisi yang ada ya. Umpamanya ini kok peot-peot 200 juta ya kan. Ada bilang, ini Pak peot-peot nih, ada bekas tabrakan Bapak belum masukin ke bengkel ya, ya kan? Ya maaf Pak, belum saya masukkan. Ya kalau gitu saya belinya diskon ya Pak ya. Nah, itu kan. Jadi umpamanya ditawar 180 juta itu contoh, ya kan? Tapi kalau surat berharga kayak gini. Surat berharga kayak gini. Nah, ini yang mau saya contohkan adalah yang nomor 2. Yang nomor 2 ini ya. Jadi yang ini kan kupon ya tulisannya ya, kupon 12. Ya, ini kan ini dulu ini dan tempo waktu kalau nggak salah 5 tahun ya. Ini kan 2000 berapa ini? Nah, ini kan intinya ini saya contohnya 5 tahun ya sini. Jangka waktunya ya nanti. Ini kenapa harganya 107,71? Ya kan? Ini angka dapat dari mana ini? Apa turun dari langit begitu aja ya kan? Blok itu. Terus sudah gitu, murah atau mahal? Nah, itu kan. Nah, karena Anda harus memutuskan, investasi itu Anda memutuskan beli atau tidak beli ya kan gitu. Kalau kemahalan nggak beli, kalau kemurahan beli kan gitu kan. Atau kalau mahal Anda tawar, ya kan? Tawar. Nah, jadi ini skillnya manajer investasi ini, makanya ilmunya mahal sebenarnya intinya itu. Jadi Anda punya skill itu, kapan Anda disebut mahal atau murah itu? Karena Anda bisa tahu ini dia under value atau over value. Itu Anda bisa tahu. Dan di sini Anda bisa menghasilkan uang, ya kan? Karena itu namanya kita melakukan investasi kan. Kalau kemurahan kita beli kan pasti ya. Karena nanti kan harganya naik. Kita untung dari investasi itu kan. Nah, gitu ya. Nah, ini saya mau kasih contoh. Ini kenapa harganya segini, ya kan? Harga realnya. Ini ya, saya kasih contoh. Ini sangat menarik. Nanti akan jalan terus. Nah, karena Anda bisa mendapatkan keuntungan seketika dari satu transaksi ya. Jadi contohnya ini ya, yang tadi. Ini itu kan itunya jenisnya namanya SR sukuk retail ya. Sukuk retail 01.
security 01. Nah, Anda tahu itu kan, itu sebenarnya kalau itu dulu kan terjadi di pasar perdana ya. Anda tahu kalau IPO atau initial public offering atau disebut dengan pasar perdana, ya kan? Itu adalah pemilik pertama dari sukuk itu, ya kan? Jadi umpamanya ini kan pemerintah yang ngeluarin SR. Dia ngeluarnya melalui apa? Pasar modal, ya kan? Nah, kalau IPO itu adalah pasar di mana penerbit menawarkan pertama kali. Nah, pertama kali itu kita beli. Nah, kan? Itu harganya pasti 100 kalau di pasar perdana. Nah, kalau di pasar sekunder, nah itu baru sudah naik atau turun. Nah, gitu. Karena bisa diapresiasi atau bisa didepresiasi atau bisa didiskon lah istilahnya itu. Kayak mobil. Mobil kalau di pasar perdana kan bisa premi, bisa diskon. Kadang-kadang ada ya mobil itu, memang mobil itu dicari. Saya lagi mau cari mobil yang kuno, ya kan, tahun berapa itu harganya bisa tinggi. Tapi harga itu bisa jatuh juga kan, contohnya karena apa? Saya kemarin jual HRV saya ya itu di diskon sedikit nih, kenapa? Soalnya udah keluar HRV baru Pak, katanya gitu. Pak udah HRV baru udah keluar, jadi HRV Bapak kan nggak pakai daylight udah turun, ya udah mau nggak mau, itu contoh. Jadi bisa diturunin harganya itu loh. Nah untuk mengetahui harga itu, ya kita bisa melakukan perhitungan. Nah itu kan perhitungan. Nah perhitungannya gimana? Pertama kita bikin cash flow-nya dulu. Ini ya, ini yang saya dari awal ya, ini saya highlight. Nah ini cash flow-nya. Pakai warna apa? Cash flow. Cash flow itu arus kas, ya kan? Arus kasnya tadi kita tahu kuponnya 12%, ya kan? Kuponnya 12%. Maka kita tulis apa? Sini 12. Tahun pertama kita akan terima 12. Katakan ini kita investasi 100 juta ya. Maka ini kita akan terima 12 juta tahun pertama, tahun kedua kita terima 12 juta juga, tahun ketiga 12 juta, tahun keempat 12 juta, tahun kelima 112. Kenapa 112? Karena pokoknya dibayar sama yang utang kan. Ini yang bedanya sama kredit di sini ya nanti ya. Kalau kredit itu di sini kan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun empatnya sudah ada unsur pokoknya ya kan. Nah, tapi kalau di sukuk atau surat berharga itu pokoknya belum dibayar, nanti pas terakhir baru dibayar, gitu ya, supaya paham dulu bedanya ini. Dan dengan demikian maka analisisnya juga agak sedikit beda ya, terutama dalam menghitung harganya, ya kan nanti menentukan. Jadi ingat ini, karena kalau Anda salah menulis harganya ini, cash flow-nya ini, maka nanti hasilnya akan beda juga, ya kan. Tapi ya, yang terpenting adalah kita menghitung apa teknik menghitung harganya itu supaya kita tahu itu harganya mahal, harganya murah gitu kan. Oke ya. Jadi cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya adalah kita menilai harga sekarang dari cash flow yang akan kita terima. Intinya gitu. Karena kalau kita mau beli, ya kan, jadi gampang diingat ya. Kalau kita mau beli, kita mau keluarin uangnya kapan tuh? Kan sekarang ya kan. Kita mau keluarin uangnya sekarang. Jadi pendapatan yang akan kita terima nanti itu dinilai sekarang kan. Kalau dinilai sekarang kan itu berapa? Kan saya mau beli ini. Saya mau beli nih, saya mau keluarin duit nih sekaligus. Ya kan? Berapa Pak harganya? Nah, ini tekniknya kita menghitung nilai sekarang dari pendapatan yang akan kita terima. Begitu kita beli, ya kan? Kita setiap tahun akan mendapat apa? Kupon ini kan, ujroh ini 12 ini. Nah, itu nilai sekarangnya berapa? Ya kan gitu. Nah, nilai sekarang itu namanya present value kan. Nah, ini kan nilai sekarang, ya kan? Nilai sekarang.
sekarang. Ya, ini konsep ini kalau Anda udah menguasai ini udah insya Allah. Nah, jadi kita sekarang nilai sekarang itu gimana? Nilai sekarang itu kan dari rumus, ya kan, yang disebut dengan present value. Ya, present value itu dari rumus future value, ya kan. Future value adalah present value atau nilai sekarang dikali 1 ditambah kupon pangkat T, ya kan, atau bunga pangkat T, ya kan, gitu kan. Jadi contohnya yang seperti pernah saya ceritakan ya, kalau kita ingin masuk ke UIN sekarang, umpamanya UIN sekarang itu S1 mungkin 50 juta ya, itu UI lah, jangan UIN, UI 50 juta. Tapi kita mau masukin anaknya kita itu 6 tahun lagi, karena kan anak saya umpamanya baru umur 6, ya kan. Anak saya umurnya baru 6 tahun nih. Nanti 6 tahun lagi kan udah lulus SMP sama SMA 6 tahun kan dari lulus SD ya. Sorry. Dia lulus SD, pengen masuk ke apa namanya UI, itu 6 tahun lagi, jadi 12 tahun, nanti kita itu pokoknya 6 tahun. Kalau sekarang masuk UI itu atau UIN 50 juta, itu kita ngitungnya ya, nabungnya bukan nanti kita harus nabung mendapatkan 50 juta kan, karena nanti 6 tahun lagi nilai 50 juta itu sudah nggak 50 juta lagi gitu. Iya. Pasti naik ya kan, karena pertumbuhan inflasi ya kan. Nah, nilai naiknya itu berapa? Nilai naiknya itu ada pakai future value kan. Jadi itu sama dengan ya kan 50 juta dikali ya kan, 50 juta dikali ya 1 ditambah, karena kan tiap tahun naik tuh inflasi 0,06 atau bunganya 0,6% ya. Nah, inflasi ya kan pangkat 6 ya, pangkat 6 ya, sehingga kalau saya enter ya, nah ini begini 6%, 0,06, 6%. Nah itu. Nah, itu. Jadi kita kalau kita nggak pakai ilmu nih, kita apa namanya pakai nilai lama, pakai nilai 50 juta, ya kan, 50 juta itu per bulannya kita akan dapat atau kita akan menabung sebesar 694 juta, ya kan, 50 juta kita bagi dengan 72 bulan, ya kan, 6 kali 12. Nah, 50 jadi 50 juta 50 juta kita bagi dengan 72 bulan selama 6 tahun ya, 72 bulan ya. Nah, kita dapat angka 694.000 atau kita menabung 700.000 supaya anak kita nanti 6 tahun lagi dia bisa masuk ke UI, kita terkumpul apa namanya uang 50 juta ya, katakan gitu kan. Kita nabung nih pas 6 tahun dapat duit 50 juta, tapi ternyata 6 tahun lagi masuk ke UI itu pasti nggak 50 juta, udah naik lagi. Kalau 6 tahun lagi tuh sekarang pada naik semua tuh 67 juta. Nah, jadi kita cara ngitungnya bukan begitu. Cara ngitungnya adalah 50 juta nilai sekarang, itu 6 tahun lagi jadi berapa kan? Nah, itu. Nah, ini namanya kan ngitung future value. Nilai yang akan nanti. Nah, itu namanya future value. Future tuh nilai ke depan. 50 juta tuh jadi berapa? Jadi saya kasih contoh gampang ya. Nilai ke depannya itu pasti makin lama makin besar. Ya, karena Anda lihat nilai uang, dulu zaman saya kecil aja, itu kan masih ada 25 perak. Sekarang 25 perak udah nggak ada. Ya. Tukang ojek aja, tukang gojek, tukang apa namanya, abang apa namanya yang suka di putaran-putaran tuh,
Pak Ogah ya bilangnya. Pak Ogah itu aja maunya 500 kan. Nah, gitu. Jadi saya mengajak Anda berpikir tentang ada future value kan, sehingga nanti kita menghitungnya bukan dari 50 juta, ya kan, kita menghitungnya dari future value masuk ke UIN 50 juta itu sekarang nanti 6 tahun lagi 67 juta, itu namanya kita menghitung future value masuk ke UIN 6 tahun lagi. Itu berapa sih? Nah, cara menghitungnya pakai teknik tadi kan, 50 juta dikali 1 plus kira-kira inflasi 6% atau 5% pangkat 6. Dapat 67 juta. Sehingga kalau kita bagi 72 bulan, kita harus menabung 930.000. Atau kita, supaya aman, kita sisihkan 1 juta lah ya kan. Untuk anak kita masukin uang 1 juta kita nabung gitu. Nanti insya Allah kalau anak kita terima di UIN, itu uangnya sudah bisa pakai untuk masuk. Tapi kalau kita pakai angka 50 juta, kurang nanti. Ya kan. Dapatnya cuma 50 juta, sementara 67 juta kan kurang 17 juta, ya kan? Nah, itu. Nah, tapi hal terpenting yang harus kita ambil dari kisah ini adalah cara menghitung future value-nya, ya kan ini. Ini cara menghitung future value-nya. Ini rumusnya, nilai sekarang dikali 1 ditambah bunga atau inflasi, karena bunga atau inflasi biasanya hampir sama. Pangkat T, ya kan? Sehingga kalau kita mau menghitung nilai sekarang, present value, itu kan tinggal dibagi aja. Berarti future value dibagi dengan 1 plus bunga pangkat T. Kan? Nah, itu. Ini nilai sekarang. Ya. Rumusan nilai sekarang. Supaya Anda juga punya gambaran yang jelas tentang bagaimana kita melakukan perhitungan nilai sekarang. Karena nanti banyak sekali kita akan melakukan perhitungan nilai sekarang. Nah, ini penting untuk Anda mungkin nanti yang suka berdebat-debat di seminar ya, kalau ada orang ngomong gini, nilai diskonto, nah itu maksudnya itu, diskonto tuh nilai yang ke depan, itu nilai diskontonya berapa kalau dinilai sekarang gitu loh, maksudnya nilai diskontonya. Ya kan? Kan banyak yang contoh kayak gitu. Contoh yang gampang lagi gini ya. Apa namanya? Saya janji kasih Anda uang, ya kan? Tapi uang itu saya akan terima setahun lagi. Jadi saya punya uang, tapi kira-kira setahun lagi itu baru akan saya terima 10 juta gitu kan. Tapi terus Anda datang ke saya gini, Pak, saya maunya sekarang Pak. Kalau setahun lagi ya, wah, mungkin udah apa namanya istilahnya opportunity-nya tuh udah hilang Pak, udah nggak ada lagi. Saya mau pinjam uang Bapak sekarang karena itu ada kesempatan saya bisa bikin profit gitu kan. Tapi itu kan nanti 1 tahun lagi tuh 10 juta. Ya kan gitu kan. Nah, karena itu nilai uang 10 juta tuh nanti, tapi Anda mau sekarang, saya nggak bisa kasih 10 juta. Saya ngasihnya pokoknya 8 juta sekarang. Karena nilai sekarang 8 juta, contohnya kayak gitu ya. Jadi di bawah nilai sekarang ya. Nilai 10 juta itu cuma 8 juta. Jadi saya kasih 8 juta aja ya, karena kan uangnya nanti. Jadi ibaratnya Anda minjem ke saya kan gitu kan. Jadi ada unsur apa namanya bunganya lah di situ ya. Nah, itu dinilai sekarang kan. Nah, teori ini sangat penting karena nanti akan membentuk apa yang pembentukan harga. Jadi nanti bisa tahu oh harganya sekian gitu kan. Nah, ini kan semuanya future value nih. Iya kan? Kupon itu future value semua. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, itu future value. Kita terimanya nanti kan, kalau kita beli surat harga, itu kan terimanya nanti. Nah, makanya itu kita nilai sekarang kan, gitu kan. Di nilai sekarang kan berapa? Contohnya ini, yang 12, setahun lagi. Nilai sekarangnya berapa? Ya tinggal kita, ini kalau manual ya kan, manual itu kita tinggal apa? Nilai sekarang berarti 12, C3 ini 12 dibagi 1 plus apa? Bunga deposito. Ini kan. Nah, itu kan. Bunganya pakai bunga deposito nih, bukan pakai kupon nih. Karena kan ini kan nilai sekarang kan pakai bunga deposito ya. Karena kan Anda kalau nempatin kan pakai bunga deposito. Nah, ini
plus 10% pangkat 1, ya kan gitu. Yang kedua sama 12 dibagi 1 plus 10% pangkat 2 kan gitu. Yang ketiga 12 dibagi 1 plus 10% pangkat 3, ya kan. Terus bunga yang nilai sekarang dari yang tahun keempat juga ini pangkat 4. Nah, tapi jangan lupa nih, tahun kelima itu ditambah pokoknya. Nilai pokoknya kan, nah itu. Nah, dapat kan? Nah, ini dijumlah. Nah, dijumlah. Nah, coba lihat nih. Setelah dijumlah, nah ini harga aslinya nih. 107. Sama ini enggak coba? Nah, coba ini 107. Ini kan tadi. Ya. Saya scan lagi ya. Ini. Coba Anda lihat. 107 kan? Halo, kelihatan nggak nih tahun kedua? Baris kedua. Iya Pak, kelihatan Pak. Ya kan? Nah, jadi Anda juga jadi paham kenapa harganya 107 gitu loh. Yaitu setelah Anda melakukan present value itu. Jadi sekarang gampangnya gini nih. Ini kita tahu harga 107 kan. Kalau Anda ditawarin orang surat berharga ini dengan harga 105, Anda beli apa enggak? Ya kan? Anda beli karena harga wajarnya 107 gitu loh. Itu maksudnya. Tapi kalau ada orang datang ke Anda nawaran harganya 109, ya kan? Anda bilang, "Pak, itu mahalan, Pak. Bapak ngitungnya gimana?" gitu kan. Ini harga wajarnya 107,71 gitu loh. Mahalan, Pak. Gitu. Nah, cuman ini kalau Bloomberg dia sudah menyediakan harganya gitu loh. Harganya kira-kira segini gitu. Jadi ibaratnya tuh saya ibaratkan lagi supaya Anda gampang. Anda kalau mau beli mobil Avanza, Anda kan pasti lihat-lihat dulu dong di mana lihatnya. Kalau zaman dulu tuh di pos kota ya kan. Kalau sekarang kan ya di Tokopedia atau apa ya itu OLX lah atau apa tuh ada macam-macam tuh. Atau Anda datang fisik kayak saya kemarin saya mau beli satu mobil, saya datang ke mobil 88. Saya kebetulan mau beli barangnya second kan. Datang ke mobil 88, Pak ada mobil tahun sekian mobil ini enggak ya kan? Oke, harganya sekian. Oh ya saya tahu. Tapi saya biasanya enggak ke mobil 88 aja, saya ke Bendi sini kan ada saya tanya juga ya kan. Anda tanya, Anda banding-bandingin. Oh sana mahal sini, kira-kira berapa ya? Anda telepon sana, telepon sini. Kan Anda mau dapetin harga yang paling baik kan, the best price kan. Tapi kalau surat berharga nggak ada fisiknya. Anda punya kemana gitu kan? Anda di harga gitu loh. Nah, itu ya supaya Anda ini menarik pertama kali nih. Pertama kali bahwa harga itu ini bukan ngawur-ngawuran ini. Ini ada maksud dan tujuannya. Ya kan? Nah, ini menunjukkan ini biasanya yang memang kalau di layar ini namanya fair price, harga wajarnya. Nah, ini kan untuk yang langganan. Kalau yang nggak langganan nggak tahu, ya kan? Nah, kalau yang nggak tahu, nah makanya kita harus punya kemampuan untuk ngitung sendiri, ya kan? Ya, ini kita ngitung sendiri, ini harganya 107 ini. Jadi kita tahu, wah harganya bakal 107 dan bahkan ini bisa Anda pakai untuk apa? Untuk membuat apa namanya profit, ya kan? Ini dulu saya juga ikut-ikutan nih. Kenapa? Karena gini, ini kan di pasar perdana ya. Anda tahu kan pasar perdana itu. Pasar perdana itu pasti dijual dengan harga 100. Ya kan? Pasti dijual dengan 100. Terus Anda hitung-hitung. Waktu itu kita hitung-hitung kan. Loh ini kan harganya 107 kan. Makanya yang tahu nggak waktu ini? Itu orang ngantri panjang sekali kan itu jualnya di BSM ya. Jualnya di BSM. Orang ngantri panjang kalau perlu bayar joki. Karena dijual harga 100. Anda di pasar perdana aja udah untung 7%. Kalau perlu pinjam duit, itu transaksi yang pasti untung. Jadi begitu pasar perdana itu kita beli 100, besoknya kan sudah pasar sekunder ya. Kita pemilik pertama kan, besoknya udah pasar sekunder. Pasar sekunder itu pemilik kedua, ya kan istilahnya. Kalau di
mobil ya tetap mobil bekas ya kan tetap. Ya. Kalau ini namanya secondary marketnya kan, pasar sekunder. Udah 107, aja udah untung. Nah nanti kalau udah di pasar sekunder biasanya untungnya udah tipis tuh ya, karena kan semua udah ngerti ya kan cara ngitungnya apanya, kecuali memang ada orang yang ada ya selalu orang tuh kepepet pengen jual aja agak diskon dikit kan, kadang-kadang ada yang begitu ya, mobil udah Pak saya lagi BU nih butuh uang kan, lagi BU harga Avanza 200 juta, udah Pak sama Bapak saya jual 190 juta kayak gitu. Jadi di situ ada peluang tradingnya ya, peluang apa namanya melakukan perdagangan. Itu kan kenapa sebabnya ada tuh mobil 88 Bendy itu kan ya karena itu kan ada naik turunnya harga itu ya karena macam-macam faktor kan. Ada orang karena masalah mungkin warnanya, modelnya, sampai ke hal-hal yang sifatnya dia lagi butuh uang ya kan, atau ada permintaan yang meningkat yang dia nggak tahu ya kan gitu. Nah tapi ini kalau di surat berharga kita kan tentu harus punya skill yang lain di luar itu kan, nah gitu kan, sehingga kita tahu itu apa namanya barang tersebut kemahalan atau kemurahan. Gitu. Jadi ini saya hanya ingin memberikan kepada Anda insight cara menentukan harga surat berharga. Nanti Anda bisa menentukan harga surat berharga untuk yang manapun, termasuk harga kredit dan sebagainya. Ini kan pembuka dulu ya ilmunya. Nah, jadi Anda kalau sekarang sudah di pasar sekunder umpamanya, ya harga yang tadi itu bahkan saya bilang agak mahal dikit kan, itu kan 107,7, ini saya hitung 107,58 ya, beda tipis lah mungkin karena dia mau ada ongkos istilahnya apa ya, ongkos broker itu ya kan, ongkos brokernya itu. Jadi harga wajarnya kan 107,58, itu kan 107,71 kan, nah itu kan ongkos broker itu kan, ongkos brokernya kan 1/4%, 0,25 kan, nah itu. Tapi itu harganya harga wajar, bukan harga kemahalan. Kecuali dia jual 105. Kalau orang itu jual 105 saya beli. Iya gitu kan. Harga wajar segini. Kok sekarang gitu ya. Oke ya, jadi itu soal harga. Harga dari apa namanya? Supuk ya kan. Nah ya, ini kita bicara di pasar perdana ya kan. Nah, sekarang kita bicara yang kedua di pasar sekunder. Contohnya, saya nggak kebagian, ya kan tadi. Saya nggak kebagian pasar perdana, karena pasar perdana bisa nggak kebagian. Oh, nanti panjang banget ya kan. Pas sampai tengah, habis Pak barangnya, ya udah. Yang belakang nggak kebagian. Berarti Anda harus cari pasar sekunder kan. Nah, itu. Nah, di pasar sekunder pun untung-untungan, karena yang pasar perdana itu bisa, dia nggak jual. Walaupun Anda maksa kan, kalau saya nggak mau jual gimana? Umpamanya gini, ada orang datang, Pak, mobil Bapak bagus nih saya lihat Pak, ini kan gini-gini. Saya mau beli gitu kan, mobil Bapak. Orang saya nggak jual kok, kamu mau beli gimana? Ya kalau nggak dijual ya nggak terjadi transaksi, ya kan? Nggak bisa. Jadi kehilangan momen namanya, ya kan? Nah, jadi itu ya. Nah, jadi apa namanya di pasar sekunder nanti harganya udah terbentuk kan, sudah ada harga. Sudah ada harga gitu kan. Contohnya ini ya. Tadi ini kan harganya tadi kan 107 ya, jangan 104. Sekarang harganya katakan naik ya, jadi 109 ya kan. Harganya jadi 109 ya. Oke, 109. Kan bisa aja. Kan bunga turun terus ya. Jadi harganya naik 109. Sekarang pertanyaan saya gini, Anda beli apa enggak di pasar sekunder itu? Anda sebagai manajer investasi atau Anda bertindak sebagai diri sendiri, ya kan? Anda mau invest atau enggak? Ya. Ini kalau yang bisa buka screen, soalnya saya seperti ngomong di ruang hampa. Terima kasih nih Mulia Adi sama Mbak Diatus Solihah. Buka. Ya. Jadi karena kita kadang-kadang investasi karena kita tahu return-nya bagus, return itu tingkat pengembaliannya. Yang saya maksud begini ya, begini umpamanya.
saya bangun rumah, ya kan, itu bisa saya untuk dijual lagi, ya kan, atau saya bangun rumah tapi untuk saya sewakan, ya. Macam-macam bentuknya. Kalau yang kayak di UI ini bentuknya kan apa? Yang namanya bikin apa? Pintu ya, berapa pintu gitu kan? Istilahnya pintu atau kontrakan lah gitu kan? Ya kontrakan. Contohnya gini ya, ini ada peta kan? Saya bikin petakan atau kontrakan namanya atau berapa pintu orang bilang sini kan? Itu investasi saya 1 miliar. Ya. Ini saya selalu bikin analogi supaya gampang kita melakukan apa namanya interpretasi atas nanti yang saya mau terangkan. Nah, saya punya duit 1 miliar. Oke, saya beli tanah itu, lalu saya bikin petakan kan. Nah, terus saya sewakan ke mahasiswa. Nah, sama yang lain lah. Pokoknya pintunya banyak. Ya. Setahun saya bisa dapat 200 juta dari investasi yang saya lakukan. Dari saya nyewa-nyewain. Nah, itu kalau dinilai secara return, itu berapa? Atau return atau imbal hasil investasi saya. Saya ngeluarin 1 miliar, tapi setahun saya dapat 200 juta dari nyewa-nyewain. Berarti dapatnya apa? Berapa? 20% kan? Iya kan? Kan 1 miliar dapat 200, 20% kan? Setahun saya dapat 200. Atau kalau kita mau bikin yang lebih konservatif, 150 juta lah ya. Berarti saya dapat 15%. Nah, tinggal kita sekarang. Kita puas nggak di 15% itu kan? Gitu. Maksudnya secara investasi itu bagus apa enggak gitu kan, tergantung tadi dapatnya berapa, 15%. Katakan tadi saya ambil yang agak tinggi karena supaya kita lebih tertarik mendengarnya gitu kan. Banyak, oh 1 miliar dapat 200 juta, wah saya mau deh punya kos-kosan, lumayan tuh 20%. Dibandinginnya sama apa? Dibandingkan saya taruh duit di deposito kan. Saya punya duitnya 1 miliar. Ngapain sih putusin bikin kos-kosan ya kan? Nanti apa mesti apa nagih-nagihin ke mahasiswanya, mahasiswanya nggak bayar, apa mahasiswanya nunggak ya kan, atau orangnya lari, itu kan bagian dari investasi. Masuk deposito berapa bunganya kan sekarang, atau bagi hasilnya kalau di bank syariah kan paling 4% kan. Nah, kalau 1 miliar nih setahun dapatnya 4 juta doang, 40 juta ya kan, bukan 4 juta. Anda punya duit 1 miliar, kalau naruh di deposito dapat 40 juta. Atau Anda bangunkan kos-kosan 1 miliar dapat 200 juta. Nah, tinggal milih nih, ya kan? Tapi minimal, ya kan? Minimal Anda itu bandinginnya sama deposito, ya kan? Jadi kalau Anda nggak ngapa-ngapain, udah deh daripada pusing, taruh aja di deposito, pokoknya tiap bulan dapat bunganya gitu kan, atau bagi hasilnya Anda dapat makan bunga, istilahnya makan riba. Karena ya itulah di situ dosanya, nggak kerja Anda dapat kan, nggak apa-apa, dapat aja. Dosa riba di situ kan, karena tidak ada counter value-nya istilahnya nyari kerja kan. Nah, gitu. Dengan kata lain, itu adalah return investasi yang 20%, ya yang 15%, itu return investasinya atau nilai imbal hasil investasinya. Ya kan? Maka kalau di pasar sekunder surat berharga, ya yang kita lihat ya return investasi itu juga, tapi di surat berharga, ya kan? Nah, nilai return investasi di surat berharga itu namanya apa? Kalau di surat berharga, namanya itu IRR ini. Nah, IRR itu sama IRR, saya tulis ya. IRR sama dengan nilai investasi. Nilai investasi. Atau imbal hasil investasi. Nah, sama aja. Oke. Tadi ya yang tentang apa namanya yang 200 juta. Itu imbal hasilnya kan, kita taruh duit 1M, dapat imbal hasil 200 juta. Nah, itu. Atau return investasi 200 juta. Itu bukan bunga loh, beda. Nah, jadi jangan disamain nanti.
Karena itu kan kita investasi, jelas kita bikin apa pintu-pintunya kan kita bikin tuh usaha, nah, ya kan kita bikin, kita ada kos yang kita keluarkan kan, kita semen pasir bikin semua kan, jadi tukang macam ya kan, jadi katakan berapa 50 pintu gitu kan, oh, pintunya banyak gitu kan. Nah, gitu. Jadi yang kita hitung adalah nilai investasinya. Nah ini contoh nih sekarang. Maka kalau di pasar sekunder kita mau investasi di mana kita nanti nggak akan jual lagi, yang kita hitung adalah IRR-nya. Ya, supaya Anda ngerti IRR itu apa sih gitu kan, supaya supaya mudah mencernanya. IRR itu nilai investasinya. Maka yang kita hitung nilai investasinya. Nah, kita tahu sekarang harganya 109. Nah, harganya 109. Apa? Nah, ya kuning aja deh. Itu kenyataan, faktanya 109. Yang di kita ini mau apa yang kita lakukan? Beli apa enggak kan gitu aja, ya enggak? Kalau di kita tuh beli apa enggak? Anda bilang kemahalan, Anda tinggalin, selesai, ya kan? Tapi kalau Anda bilang, oh ini kira-kira pas, Anda beli, atau coba tawar dikit lah, tapi Anda udah tertarik ini. Nah, sekarang kita lakukan hitung-hitungan namanya kan. Kita lakukan hitung-hitungan, oke, kita beli. Nah, kalau kita beli, kita hitungin tuh di atas kertas. Karena yang namanya aset keuangan itu nggak fisik, kita harus hitung. Nggak ada fisiknya, kan mana fisiknya kertas begitu doang kok. Ada bukan dari nilai kertasnya yang dilihat, nilai kertas itu yang bukan. Nilai returnnya yang Anda lihat kan. Maka Anda masukin nih harga 109 ya kan. Ini Anda di sini kelihatan ya, yang biru ya. 109. Lalu Anda terima ujroh ya kan, nanti sampai jatuh tempo ya kan, ujroh pertama, ujroh kedua, ujroh ketiga, ujroh keempat, ujroh kelima plus pokoknya ya kan gitu. Ya. Ini cash flow-nya namanya ini. Nah, untuk mengetahui nilai investasinya atau return investasinya, imbal hasil ini return investasi, return investasinya, maka Anda pakai rumus yang ada di komputer, IRR. Nah itu, jadi IRR ini penggunanya luas, termasuk apa nanti untuk menilai kelayakan proyek, ya kan? Ada proyek, karena proyek itu ada cash flow-nya. Semua yang ada cash flow-nya bisa dinilai IRR-nya. Cuman cara kita menginterpretasinya saja. Nah, jadi IRR-nya kita hitung. Jadi kita tinggal ketik sama dengan IRR ya kan, IRR buka kurung, cash flow-nya kita tarik dari harga beli sampai ke cash flow yang terakhir. Ya. Koma, ini kan guess 1% atau 2% nggak apa-apa, ini kan tebakan aja. Nah, itu kita enter. Nah, itu kita dapat angka 9,6% ya kan? 9,6% ya. Ini tinggal kita bandingkan sama deposito. Nah, bandingkan dengan deposito. Atau yang Anda mau bandingkan yang lain lagi bisa, umpamanya BI atau apa, tapi biasanya paling dekat kan deposito. Karena orang kan biasanya kalau lagi uang nganggur kan biasanya masukin deposito ya, nah, gitu. Atau memang orang nggak punya pengetahuan apa-apa tentang itu kan, pokoknya udah deposito aja. Umpamanya depositonya itu 7% ya kan, nah, mau deposito 7%. Nah, Anda udah punya ini ya, udah punya 7% umpamanya kan. Anda sudah bisa ambil keputusan umpamanya. Ini kan sama-sama pemerintah, ini kan pemerintah juga kan. Cuman 7% nih. Ya kan berarti apa ini ya 7%. Berarti lumayan dong gitu kan. Ini kan bedanya berapa nih? 2,65% kan. Nah, jadi Anda bisa ambil keputusan, oke. Meskipun harganya 109 ya kan. Tapi return-nya dibanding deposito masih tetap lebih untung gitu loh. Nah, itu bagaimana cara Anda memanfaatkan uang ke tempat-tempat yang lebih produktif gitu ya kan gitu. Karena deposito 7% nih.
ini masuk ke sukuk ya. Gitu. Walaupun ini kan nggak bulanan kan, terimanya setahun sekali atau nanti ada yang 6 bulan sekali ya kan. Gitu. Nah, jadi tapi ini bisa dijadikan suatu teknik gitu kan, teknik untuk melakukan perbandingan dengan apa namanya data-data yang ada sekarang, sehingga Anda bisa tahu keputusan. Tapi kalau memang Anda nggak suka juga, ya udah tinggalin, gitu kan. Atau kalau paling nggak ada tawar, nggak 109 Pak, 107 gimana kan gitu. Dia kan ngomong gini, Pak 107 kan kemarin udah 107 Pak kan gitu kan. 107,7 kan udah 107. Sekarang kan bunga turun lagi kan. Pokoknya kalau bunga turun itu dia makin tinggi. Nanti saya kasih tahu bunganya ya kan. Pasti makin tinggi. Ya. Kalau bunga turun kan Bapak lebih untung kan. Nah, itu. Harganya bahkan bisa 111 katakan sekarang ya. Kalau masih ada ini kan, kita pasti masukin harga 111 katakan. Kita enter 111 ya. Enter. Tuh, masih 9 juga. Kalau deposito 4% sekarang, nah, masih untung mana-mana. Paling nggak Anda bisa memproduktifkan apa namanya dana itu yang ada di Anda kelola itu dengan lebih baik. Ya ini Anda bayangkannya jangan dari sisi kita yang pribadi yang dananya sedikit kan. Kalau Anda pengelola reksadana atau Anda pengelola dana portofolio yang ratusan miliar kan, 4% perbedaan itu sudah sangat luar biasa besar. Coba Anda bayangkan, Anda ngelola duit 100 M, ya kan? Anda lebih produktif, ya, lebih produktif 4%, ya kan? Berarti kan Anda dapat tambahan 4 miliar kan setahun. Coba kalau orang yang bilang, oke Pak, nanti kita bonusnya bisa dari kelebihan itu, Anda cepat kaya itu. Iya kan? Anda ngelola 200 M, 4 miliar lebih produktif bagi-bagi ke bonus ke karyawan, ke ya kan? Kalau triliunan gede. Maka ilmu ini tuh menjadi hal yang sangat penting bagi seorang manajer investasi untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan ya kan. Bagaimana dia melakukan investasi ya kan. Karena semua proyek atau aset keuangan itu bisa dinilai dengan menggunakan IRR untuk menentukan apakah nilai investasinya cukup tinggi atau enggak ya kan. Makanya Anda lihat kalau di surat apa namanya di neraca-neraca bank syariah itu selalu ada surat berharga itu pasti. Surat berharga ada. Bahkan kalau di zaman Covid itu dipakai untuk parkir sementara itu. Karena kan masuk kredit kan takut macet ya kan. Nah, takut macet masuknya ke surat berharga dulu. Parkir dulu. Kan kalau proyek-proyek pemerintah insya Allah uangnya kembali kan. Nah, pemerintah belakangan kan banyak mengeluarkan sukuk ya. Untuk infrastruktur kan. Tinggal kita lihat aja harganya berapa gitu. Ya, jadi nanti ini adalah ilmu dasar yang perlu Anda. Nanti saya akan jelaskan setelah ini lebih rinci lagi. Nah, jadi tekniknya adalah menggunakan menghitung yang namanya present value-nya kan. Nah, present value-nya atau nilai sekarang. Nah, itu kan caranya manual, ya kan? Caranya manual. Nah, kalau Anda mau nggak manual, ya, itu Anda bisa menggunakan rumus ini sama dengan minus present value ya kan, langsung minus present value ya apa namanya terus Anda masukkan bunga deposito ya kan di ring karena itu kan digunakan terus kan, lalu Anda apa namanya diskontokan sesuai dengan waktunya kan satu. Nah, cuman harus koma 0 dulu, 0 ini untuk perhitungan, terus lalu C3 itu adalah cash flow-nya. Ya kan, cash flow-nya. Jadi nanti contohnya yang ini ya. Ini kan ada diulang ya dengan minus present value ya kan, buka kurung, nah, ya kan. Ini bunga deposito 10% ya. Ini mau dipakai terus kan, maka harus di string kan, berarti F4. Nah, di F4 ya kan, koma. Nah, kalau yang tahun ini ya enggak string karena kan nanti tahun pertama tahun kedua beda kan pangkat itu ya.
koma 0, koma lagi ini cash flow-nya, kan? Untuk kurung ada enter. Nah, coba Anda lihat ini, hitungnya langsung kan sama dengan untuk manual. 10,909 ya kan? Nah, terus yang bawahnya Anda tinggal tarik dari pojok kanan ini ke bawah. Nah, tarik pojok kanan ke bawah. Nah, itu. Langsung keluar semua. Jadi Anda nggak usah itu lagi kan. Nah, itu kalau dijumlah sama 107,58. Atau ada cara kedua, ya kan? Cara kedua gimana? Cara kedua adalah Anda menggunakan sama dengan net present value, udah netnya aja. Jadi gini kan, contohnya ini ya. Ini sama dengan, lebih cepat, sama dengan net present value, NPV, dan tutup kurung, Anda tarik dari atas ke bawah. Ini rate-nya dulu ya, rate-nya 10%, Anda 10%, koma, value-nya yang ini. Tutup kurung, enter. Yang ini, sorry. Angkanya, ya, yang cash flow-nya ini. Jadi bukan ini, saya cash flow-nya salah ambil. Sama dengan net present value, ya kan? Buka kurung, dia kan tanya rate-nya. Rate-nya berarti bunga deposito, ya kan? Koma, nilainya, value-nya, cash flow-nya. Anda masukin cash flow-nya. Ada buka kurung, ada enter. Nah, dapat 107,8. Nah, ini harganya. Ya, itu harga sukuknya. Gitu. Soal harga ya. Nah, sedangkan kalau nilai nilai ini apa namanya? Kalau return investasi Anda di pasar sekunder ya kan karena sudah ada harganya, maka yang Anda hitung adalah return investasinya karena harganya udah ada. Nah, kalau di IPO-nya kan harganya belum ada kan? Harganya 100 aja. Dia bisa di atas 100 di bawah 100. Nah, nilai wajarnya gitu. Jadi Anda di situ bisa. Contohnya gini ya, bisa jadi itu kejadian ya. Itu kan suku bunga depositonya tinggi kan, sedangkan ujurannya rendah. Itu terbalik. Anda jangan beli di pasar perdana, jangan. Anda tunggu aja. Begitu di pasar perdana itu langsung jatuh pasti. Ini saya tunjukkan ya contohnya. Kuponnya 12, ya kan? Suku bunga deposito katakan 13. Ya, katakan 13 lebih tinggi kan? 13 ya. Saya enter ya. Tuh, harganya 96, diskon 4%. Jadi Anda nunggu. Jadi di pasar perdana jangan beli dulu, jangan ngantri-ngantri Anda. Itu pasar sekunder pasti jatuh itu. Pasar sekunder jatuh deh. Gitu ya. Jadi itu teknik gitu. Ini sebenarnya ilmu tentang wealth management ini. Ya. Saya pengalaman kan soalnya dari dulu mainannya ini. Ya, nanti bisa berkembang, Anda bisa menghitung harga saham. Cuman saya ini bukan di sini ilmunya manajemen keuangan. Nanti kita teknik menghitung harga saham ya. Itu ada tekniknya. Anda bisa menghitung gitu. Itu di manajemen keuangan saya ajarin. Tapi ini karena sukuk ya sukuk aja. Saya nggak akan ngajarin yang lain. Karena portofolio di perbankan tuh nggak boleh Anda beli saham. Masuk ke portofolio nggak boleh. Ya kan? Anda bolehnya sudah berharga itu sukuk saja. Saham nggak boleh beli. Ini sukuk sama kredit ya kan, sama yang lain. Nah, oke, sekarang stop share dulu. Sekarang saya mau ke yang real. Nah, yang realnya realnya kan. Nah, ini udah real nih sekarang. Nah, udah real ya. Itu kan tadi yang saya ajarkan itu tekniknya ya kan. Sekarang kalau udah real nih, istilahnya kalau kita datang tuh kalau mau beli mobil tuh kita kan pasti kita liatin dulu mobilnya, pokoknya kan ada orang nawarin
telepon lagi, Pak, saya mau lihat mobilnya, Pak. Oh, kata orangnya boleh. Hari apa kira-kira lihatnya? Wah, hari Sabtu, Pak. Oke, janji ya jam 10. Siap, datang. Kita kan datang lihat-lihat tuh. Kayak kemarin saya jual mobil, orang yang datang kan dari mobil 88. Itu datang dia ketok-ketok dulu ya. Pintunya diraba-raba gitu ya kan, karena rupanya kalau bekas tabrakan tuh dari tulangnya tuh gampang. Kalau dari tulangnya kelihatan tuh. Nah, ya kan, diketok-ketok, ya kan. Terus dia lihat dalamnya ya kan, joknya masih bagus atau enggak, ya kan, warnanya, coretan-coretan. Nah, itu udah real namanya. Kita udah melihat secara detail ya kan, barang investasinya itu apa. Nah, ini contohnya, ini real ya, real nih. Contoh ini suku pemerintah. Ini yang exercise 1, ini ada exercise kedua ya. Gimana nanti Anda melakukan investasi. Ini sudah ada, ini contohnya, ini issue date, itu tanggal terbit maksudnya. Issue date-nya. Namanya IFR 003. Indonesia Fixed Rate 003. Fixed Rate artinya ujroh, artinya pakai akad tijaroh nih. Issue date-nya, jatuh temponya ini udah lewat, tapi bisa kita pakai untuk latihan. Nah, ini ada kupon. Nah, istilahnya kan kupon ya. Jadi jangan sampai nanti Anda bingung, Pak, kupon itu apa gitu kan. Itu istilah dipakai umum di surat berharga. Kuponnya itu di sini dikatakan kayak gini. Atau kita sebut ujroh ya. Kan angkatnya ujroh. Ujrohnya itu 9,25%. Nah, tapi ada catatan half yearly payment. Maksudnya itu half yearly, maksudnya dibayar setiap 6 bulan atau 2 kali setahun. Nah, ini. Di sini triknya ini, Anda harus lihat ya, karena udah detail nih mainannya, ya kan? Nah, 2 kali setahun, half yearly. Ini kalau bahasa Inggrisnya namanya semi annual. Jadi kalau Anda ketemu kata-kata semi annual, maksudnya 2 kali ya. Itu kalau di ujian jangan sampai tanya lagi ke saya, Pak, itu semi annual maksudnya apa, Pak? Ya kan? Dibayar 2 kali setahun. Kalau dia dibayar 4 kali namanya quarterly. Ya, quarterly. Quarterly itu tiap 3 bulan. Tiap 3 bulan itu dibayar. Kuponnya 3 bulan. Kan ini transaksinya 2 kali setahun. Nah, ini ada detailnya lagi. Settlement date-nya atau tanggal belinya itu tanggal 24 Juni 2010. Ya. Tanggal belinya. Terus harganya 102. Ini udah ada harga nih 102. Ya kan? Nah, pertanyaan saya ya kan, Anda mau beli apa enggak? Ini kayak gini doang, nggak usah berharga, ya kan? Kan nggak bisa Anda lihat-liatin aja, oh, ini harga. Anda ngeliatin bukan kayak ngeliatin mobil. Anda ngeliatin mobil ya bisa menentukan harga beli kan. Mobilnya mulus banget nih, tapi umpamanya harga Avanzanya 150 juta, pasti Anda belilah gitu kan. Anda nggak mungkin nggak tahan kalau nggak beli lah gitu kan. Karena Anda tahu harganya 200. Ya kan? Ada orang datang nih, jual Avanza, mobilnya mulus, ya kan, tahunnya baru, tapi dijual 150 juta. BU kan. Anda belilah gitu. Anda tahu harga wajarnya 200. Anda pasti bisa untung ya kan. Tapi coba ini, fisiknya Anda nggak tahu, lihatnya nggak ada, ya kan. Namanya aset keuangan ya, dia non fisik. Ya kan? Maka Anda harus melakukan apa? Melakukan yang namanya bikin cash flow dianalisis, ya kan gitu. Ya. Nah, tapi untuk awal ini nanti sebentar lagi saya boleh ceritakan ini ada komplikasinya sedikit. Kenapa? Karena ini Anda belinya tengah-tengah nih. Ini saya kasih contoh gini ya. Ini kan Anda beli 15 September 2009, ya kan? Dia dibayar 2 kali setahun, ya kan? Berarti kupon pertama kapan? Nah itu, Anda hitung kupon pertama kapan tuh? Berarti kan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ya kan? Nah, berarti 15 Maret itu kupon pertama dibayar, ya kan? Nanti kupon kedua 15 September lagi, tapi 2010. Benar nggak? Nah, orang ini belinya kapan?
24 Juni ya kan? 24 Juni di tengah ya kan? Di tengah antara kupon pertama sama kupon kedua kan? Nah, di sini ada ininya nih. Ada apa namanya hal-hal yang Anda perhatikan. Kenapa? Karena Anda beli di tengah, ya kan? Berarti antara kupon pertama sampai Anda beli itu ada haknya penjual. Paham nggak? Ada hak penjual kan? Haknya Anda itu kan nanti antara 24 Juni sampai kupon kedua kan. Kalau kupon kedua itu jatuh tempo, jadi bukan hak Anda semua, harus dikasih sebagian ke penjual. Kecuali yang kupon yang ketiga ya. Kupon yang ketiga karena Anda sudah punya barangnya ya semua Anda miliki. Gitu loh. Tapi kupon pertama itu ada hak penjual istilahnya itu. Nah, itu. Nah, hak penjual kan gitu. Jadi itu yang nanti di sini itu kalau di pasar namanya accrued-nya. Accrued-nya. Accrued itu hak penjualnya. Accrued itu hak kuponnya yang orang yang jual. Nah, karena Anda belinya di tengah-tengah kan gitu. Kalau Anda beli ya, itu pasti nggak mungkin tunggu kupon. Tunggu kupon kelamaan. Masa gini, Anda mau beli nih. Kan 6 bulan lagi, masa nunggu? Ntar 6 bulan lagi, ya udah keburu udah keburu kemana-mana. Anda beli aja gitu loh. Nanti kan tinggal hitung-hitungan ya kan. Maka itu, jadi umpamanya ini ya, berapa yang harus Anda settle uangnya, ya kan? Itu adalah pertama Anda men-settle apa namanya? Ini contoh ya, ini bank, karena bank ini kan beli gede-gede ya. Ini 20 miliar. Contohnya ini bank nih. Ini soalnya kan masih di bank saya. Bank tuh belinya bukan 20 miliar lagi, 300 miliar, 400 miliar sekali. 20 miliar contohnya. Berapa yang harus Anda settle? Itu pertama 20 miliar plus kelebihan harganya kan 2%. Ini kan 102 ya. 102 berarti ada 2% kan. 2%-nya dari 20 miliar itu 400 juta. Iya kan? 2%-nya dari 20 miliar. Anda perhatikan baik-baik ya. Ini ya apa namanya, kalau Anda ini ngantuk-ngantukan, insya Allah ya lewat lah ilmu ini gitu. Nggak bisa. Anda nggak bisa cerna ini. Ini ilmu manajemen investasi yang sangat berharga. Nah, berikutnya adalah yang tadi. Hak si penjual, ya kan? Hak si penjual. Nah, ini dihitung ini 101 hari. Dari antara tanggal 15 September, 15 Maret 2010 sampai dia beli 24 Juni, itu ada 101 hari. Jadi ada 101 hari bagi 360 dikali, ini kan hubungannya 101 kali dikali kuponnya 9,25% dikali 20 miliar. Nah, dapat ini. Sehingga yang di setor ya kan, yang di setor itu bukan 20 miliar, tapi 20 miliar plus preminya ya kan, plus apa namanya hak si penjual gitu. Nah, ini supaya gampangnya kembali ke soal mobil nih. Contoh umpamanya gini ya. Mobil Avanza harga 200 juta ya kan. Anda kalau beli mobil itu jangan lihat itunya aja, karena gini. Itu bisa ada tawaran soal apa umpamanya pertama kan umpamanya Pak ini mobil Avanza ya. Tapi kan nomornya nomor cantik ya kan. Nomor cantik ada preminya. Ini preminya 2% ini. Preminya katakan Pak 10 juta ya kan, karena nilai itu. Dan Anda suka gitu. Mungkin 999 semua kan. Karena kalau orang Chinese maaf itu dibeli Pak. Mas ya, dibeli Mas itu. Dibeli itu. Oke, jadi 210 juta tambah apa lagi kadang-kadang tuh. Pajak kan bawahnya. Bawahnya pajaknya alasannya gini. Ini kan tengah tahun, ya kan, tengah-tengah nih. Pajaknya bagi dua gimana? Ya kan, pajak apa untuk yang pajak mobilnya itu. Jadi kita ada keuntungan untuk pajaknya kan, bawahnya pajaknya setahun tuh 3 juta, ya kan. Berarti tambahin 1,5 juta. Nah ini kayak ini accrued penjual ini gitu. Kecuali kalau Anda tawaran Pak itu kan ini apa namanya
harusnya Bapak yang udah bayar kan gitu. Ya itu tergantung kesepakatan, Pak. Kalau di mobil kan biasanya yang mau bayar pajaknya siapa. Tapi kalau umpamanya kita disuruh bayar karena memang masih tengah tahun, saya kira wajar gitu kan. Nah, itu hak pembeli dan penjual itu. Nah, tapi kalau disuruh berharga itu saklek. Saklek itu dia harus dibayar. Ini sampai hari-harinya pun kita hitung. Ya kan? Harinya kita hitung. Jadi nggak ada istilah bagi dua kan, kita enggak, sisa pokoknya hak saya berapa hari gitu kan. Gitu. Nah, ini ditambah sehingga nanti total settlement-nya itu adalah 20,919 ya kan. Sehingga nanti ini akan mempengaruhi cash flow nanti. Di cash flow-nya nanti kita harus adjust gitu kan. Nah, bukan 20 miliar tapi 20,919. Nah, ini sebenarnya untuk menghitung yang hak penjual pembeli ini itu di Excel itu sebenarnya udah ada bantunya, walaupun perhitungannya agak beda ya. Bedanya nih kenapa? Ini kan dihitung 99 hari contoh ya. Ini kan ini kenapa bisa beda gini, Mas? Karena yang namanya Excel itu kadang-kadang dia nggak kenal hari libur di negara lain atau di negara kita. Ini contohnya gini ya. Kemarin kan tanggal 1 libur ya, tanggal 1. Jadi kalau ada transaksi jatuhnya tanggal 1, ya kan, dia akan disetel tanggal 2. Nah, gitu loh. Itu kalau perjanjian internasional gitu. Makanya $2, orang transaksi beli dolar ya, jatuh temponya tanggal 1. Ya kan. Nah, libur di sini kan, nggak bisa disetel kan, maka dia tanggal 2, berarti nambah dong, nambah 1 hari kan. Nah, kalau di Amerika itu libur juga tanggal 2, maka jatuh temponya tanggal 3 kan gitu. Gitu. Jadi ada hari libur yang di Excel ini dia nggak bisa bedain, karena di Excel tuh dia nggak tahu hari libur. Pokoknya dihitung, ini kan rumus saja, rumus saya nanti saya kasih tahu ya supaya Anda bisa paham gitu. Makanya biasanya kalau di bank itu dia pakai namanya tempus. Tempus itu sudah ada hari liburnya. Makanya ada sedikit beda 2 hari ini wajar nih karena apa namanya di sini ada hari liburnya mungkin. Nah, sehingga harus ditambahkan. Nah, tapi bukan itu, yang penting adalah apa namanya? Yang penting adalah kita ilmunya, ya kan. Nah, ini contohnya gini ya. Kita akan masukkan angka-angka maunya gini, di sini last kupon. Kupon pertama sebelum kita beli itu kapan? 15 Maret kan? Berarti kita masukin 15 Maret 2010 tuh kupon pertama, ya kan? Ini kalau di komputer Anda ini kalau yang apa namanya buatan dalam negeri itu tanggal dulu, ya. Tapi kalau yang masih build up itu bulan dulu ya tulisnya. Ini Anda lihat di atas ini bulan baru tanggal, gitu ya. Ini kan Anda, ini kalau penulisan kayak gini, ini Anda pasti bingung. Kok ada bulan 15? Nggak mungkin ada bulan 15 kan? Bulan kan sampai 12 aja ya. Nah, jadi 315 ini maksudnya ini. Sebentar ya. Nah, karena Anda akan menggunakan rumus, jadi sederhana. Nah, terus ini settlement ini adalah tanggal beli. Kalau ini last coupon itu adalah kupon terakhir. Kupon sebelum ya kan? Kupon sebelum beli ya. Ini next coupon. Ini next coupon adalah kupon setelah beli. Ya kan? Kalau setelah kita beli, kan ada next coupon tuh. Nah, itu kupon setelah beli. Kalau maturity ya ini jatuh tempo ya. Jatuh tempo. Nah, ini Anda masukin tanggal-tanggalnya. Yang tadi saya bilang, kalau komputer ini ya
bulannya duluan, tanggalnya di nomor 2. Kalau mungkin komputer Anda nanti di-adjust ya, mungkin tanggalnya dulu baru bulan gitu kan, gitu supaya nanti nggak salah. Nah, terus bagaimana cara mencari hari hak penjual, ya kan? Cara cari hari penjual ini nanti kalau di soal yang nggak ngikutin hari libur, ngikutinnya yang Excel. Ya, contohnya ini ya, ini Anda ketik sama dengan days 360. Days 360, Anda ketik ya, days, ini contoh ya, dengan days 360. Kalau Anda ingin mencari hak penjual kan dari kupon sebelum beli, ya kan, koma, sampai Anda beli kan. Nah, tinggal ditutup kurung, Anda enter ya. Nah, 99 hari ini keluar. Sedangkan apa namanya hari yang kita punya hak pembeli, ya tinggal Anda isi aja kan, berarti mulai dari kita beli sampai kupon berikutnya kan. Nah, jadi Anda tinggal masukkan sama dengan days 360, days 360 kurung kita beli sampai kita dapat kupon berikutnya kan. Nah, itu. 81. Nah, kalau ini ada kalau di jumlah, ini kan ini jumlahnya itu kan ini kan tiap 6 bulan kan 180 hari jumlah. Gitu ya. Kalau in percentage itu haknya si apa namanya kita itu 0,45 atau 81 dibagi dengan apa namanya 180 hari, ya kan? Nah, nanti diterjemahkan ke dalam apa namanya diterjemahkan ke dalam cash flow nanti, ya kan? Kita nggak akan terima semua. Contohnya yang ini ya, ini kan kita mau masukin cash flow ya. Ini Anda lihat ya sudah ya. Nah, coba tolong perhatikan nih, karena ini masih cara manual dulu ini cara manual. Ini cara manual. Ini manual ya. Nanti saya akan memberikan kepada Anda bukan yang manual ya kan. Ini manual. Apalah begini aja deh, manual ya. Manual pertama, kalau Anda nggak memperhatikan yang ini, bisa aja Anda abaikan hak penjual dan pembeli, ya kan gitu. Nanti seperti di Bloomberg, karena dia tidak memperhitungkan, udah itu kecil katanya ya kan. Nah, tapi kadang-kadang bisa gede. Nah, kalau kita tidak memperhatikan hak penjual dan pembeli, kayak gini nih nampaknya. Ya kan, pertama kita beli harga 102, minus 102 kita masukin ya. Ini harga kotor namanya nih, kotor karena kita nggak memperhatikan hak pembeli. Padahal pembeli pasti nagih. Yang namanya pembeli nggak mungkin nggak nagih. Pembeli pasti nagih kayak yang ini tadi kan, bayar dong saya hak saya kan gitu. Nah ini untuk kira-kira aja dulu kan. Ini kita masukkan minus 102 karena uang keluar, ya kan. Lalu kita masukkan apa? Kupon yang akan kita terima kan. Nah, kupon yang akan kita terima, Anda jangan masukin 925 karena kenapa? Ini kan dibayar 2 kali. Ya. Karena dibayar 2 kali berarti dibagi 2, ya kan? 925 bagi 2 kan? Ya kan berarti sama dengan 9,25%, ya kan? Dibagi 2. Nah, dapat 4625 kan? Nah, 4625 ini saya menghitung sampai maturity itu 10 kali. 10 kali dapat, ya kan? 1 2 3 4 5 6 7 sampai 10 kali dapat nih. Di mana hari pembayaran kupon terakhir itu kan pokoknya dibayar 104,625, ya kan? 104,625. Ini namanya cash flow sudah. Nah, karena ini pasti di apa? Secondary market kan pasti. Nah, secondary market ini kan pasar sekunder, ya kan? Jelas karena sudah ada harganya ini pasar sekunder, ya, belinya tengah-tengah lagi kan. Maka yang kita cari apa? Return-nya kan. Udah bukan harganya lagi yang kita cari. Kita cari return-nya atau IRR-nya. Nah, itu. Nah, jadi kita tinggal tarik aja, ya kan? Return itu yang sama dengan return investasi sama dengan IRR, ya kan? Kita kurung, kita tarik dari minus 102 sampai ke 104 paling kita tarik, ya kan? Koma 1%. Nah, ini karena dua kali dalam setahun, ini kali 2. Nah, Anda harus kali 2. Jadi Anda enter ya kan. No, tuh dapat 875.
Ya kan dapat 875. Ini yang namanya decision making-nya itu loh. Ya kan. Tinggal Anda bandingkan sama apa? Deposito. Memang ini 875 nih. Depositonya berapa? Sama-sama bebas risiko loh. Ini kan pemerintah nih. Ya kan? Cuman ini kekurangannya apa? Ini dibayarnya 6 bulan sekali. Ya, 6 bulan sekali. Kalau deposito kan tiap bulan ya. Tapi ini kalau beda jauh lumayan loh. Umpamanya depositonya tuh cuma 5%. Jauh bedanya. 3,74. Anda jangan melihat dari sisi 3,70%, tapi kalau jumlahnya udah kayak 1 miliar aja, itu udah berarti. Ya kan? 1 miliar, beda 4% gitu kan. Bedanya sudah berapa kalau 4%? 1 miliar. 40 juta. 40 juta Anda bisa beli apa? Bisa beli motor. Ya kan? Beda jauh gitu loh. Jadi kita mindsetnya jangan kita berpikir, tapi di sisinya itu. Ini bandingnya deposito. Jadi ini yang kita cari itu kan, namanya IRR-nya atau nilai investasi, return investasi dibanding deposito tuh. Ya kalau apa namanya, kalau Anda mau bandingkan ya bandingkan lagi sama yang lain, setelah berharga lain-lain lagi Anda bikin hitung-hitungannya semua. Anda bikin portofolionya gitu kira-kira berapa persen IRR-nya semua Anda lihat ya kan. Anda lakukan perbandingan. Nah, itu lalu Anda melakukan apa? Pemilihan portofolio kan itu. Beli ini, beli ini, beli ini, beli ini gitu. Nanti Anda sebagai manajer investasi bisa mengelolanya gitu kan. Ini tekniknya. Ini cara manualnya. Nah, sekarang gini. Sekarang coba Anda bandingkan sama, ini kan tadi manual ya. Sekarang ada cara yang nggak manual, ya kan? Tapi masih pakai Excel. Nah, ini masih pakai Excel. Nah, kenapa? Karena kita nggak mungkin lah pakai yang ini ya, yang di bank itu kan kita beli Bloomberg namanya. Kita beli Bloomberg tuh mahal. Mahal itu sewanya 40 juta sebulan soalnya. Itu sudah ada hitung-hitungannya, harga dia udah ngitungin gitu. Kita nggak usah ngitung-ngitung, kita nggak masukin itu dia keluar sendiri. Nah, ini kenapa dibeli sama bank? Karena bank investasinya kan miliaran, ratusan miliar kan, 40 juta kecil. Tapi kalau kita sebagai pribadi nggak usah nyewa, kita bisa ngitung kok pakai Excel ya. Nanti Anda kasih PR terus hitung nanti kan gitu. Nah, jadi contoh gini. Ini apa namanya? Tanggal beli, ya kan? Tanggal beli. Tanggal belinya kan kapan? 24 Juni kan? Anda masukin tanggal 24 Juni, berarti masukin 6, 24, 2010, 24 Juni keluar. Tanggal jatuh temponya kapan? 15 September 2015, ya kan? Kuponnya berapa? 9,25%, ya kan? Sesuai dengan data ya. Harganya berapa? 102. Harga jatuh temponya berapa? 100, pasti 100, karena itu jatuh tempo pasti dibayar pokoknya aja. Nah, di sini ada metode pembayaran. Kalau dia semi annual, berarti 2. Kalau dia quarterly, masukinnya 4 gitu loh. Ya, 4 kali kan. Ini semi annual ya. Kalau dia apa namanya? Di sini ada cara perhitungan. Maksudnya itu basisnya 360 cara ngitungnya. Kalau Indonesia sama di Amerika 360, tapi kalau di Inggris kan 365. Nah, ini tapi sistemnya bisa ngenalain dari sini. Kalau kita kasih 0 itu 360. Kalau 1 berarti 365. Nah, coba Anda lihat kalau pakai ini, ngitungnya langsung lebih cepat. Ya, contohnya ini ya. Ini sama dengan nah, di sini kita ketiknya yield, Y-I-E-L-D. Nah, itu maksudnya yield to maturity atau imbal hasilnya atau return investasinya. Nah, kan Anda tinggal buka kurung ya kan. Yield buka kurung, Anda klik. Itu kan ada tulisannya settlement tuh. Lihat Anda lihat di tulisannya ada settlement. Anda klik yang settlement. Terus Anda koma lagi maturity ya kan. Tulis koma lagi rate. Nah, rate-nya 925 kan, koma lagi price 102 kan, price-nya koma lagi harga jatuh tempo atau redemption 100 ya kan, koma lagi frekuensi pembayaran 2 kali setahun kan, koma lagi basis ya kan 0.
tutup kurung, enter. Nah, 8759 sama nggak nih? Hampir sama ya. Jadi Anda bisa menggunakan Excel ya untuk menghitung return investasi. Di sini ada sudah. Nanti untuk penggunaan selanjutnya ya nanti ya, minggu depan lagi lah ya, atau kita hari-hari lagi kalau ini, karena kalau sekarang kan terbatas ke ini ya, sekolah duur ya. Jadi ini hasilnya hampir sama ya kan, 8759 dengan harga dengan kalau kita menghitung manual. Nah, di sini ya kita tinggal ini aja. Tinggal umpamanya ganti-ganti aja kalau kita katakan lihat tahu harganya harganya naik ya kan 102 umpamanya tanya-tanya di pasar, oh udah nggak 102 lagi Pak sekarang harganya udah 103 umpamanya ya, nanti tinggal ganti aja. Di sini Anda tinggal masukin 103, Anda enter ya kan. Tuh, jadi 8,5 kan. Atau sekarang harganya jadi 104. Kan? Nah, jadi 828 kan kayak gitu. Tinggal Anda perhitungan aja sekarang perbandingannya sama umpamanya sama bunga deposito. Ya, kalau masih jauh ya Anda bisa beli. Ya, tapi kalau udah beda tipis kan enggak, umpamanya harganya melonjak naik sampai 109 lah gitu katakan ya. Ya kan naik kan. Nah, kan 7% nih, ya kan? Nah, Anda beli enggak umpamanya? Deposito 7% juga. Enggak usah lah gitu kan. Mendingan deposito aja deh yang lebih gampang. Itu maksudnya gitu loh. Nah, jadi kalau udah 109 udah kemahalan ya kan, Anda bisa tawar gitu. Itu tawar menawar dan itu ada pasarnya itu kan. Nah, itu kan pasar uang itu kan, itu perputarannya ratusan miliar karena yang melakukan transaksi itu manajemen investasi yang mengelola dana ratusan miliar bahkan triliunan kan itu. Nah, itu tawar menawarnya di situ. Gitu. Nah, kita bisa ikut serta juga tapi kita nitip namanya. Pokoknya Anda punya uang 1M ya kan. Anda nggak punya akses ke situ kan. Nah, Anda bisa telepon bank, saya boleh nggak nitip? Nanti kita beliin gitu. Kita dapat broker fee-nya kan. Bank itu dapat fee-nya gitu. Bisa titip namanya, titip beli. Karena kalau kita cari-cari sendiri kadang-kadang nggak dapat juga karena diborong sama mereka-mereka ini. Dan mereka nggak mau jual. Itu kan portofolio bagus kan. Kalau portofolio bagus kan kita nggak mau jual. Ya. Contohnya gini, Anda punya portofolio bagus, sahamnya naik terus kan, Anda nggak mau jual lah, ya kan? Gitu ya. Jadi ini Anda tinggal ganti-ganti aja harganya sesuai dengan pasar dan Anda tinggal perhatikan returnnya aja. Ini sama juga manual juga kalau Anda mau ganti di sini di atasnya ini harganya, ya kan? Anda masukin angka 109, keluarnya sama. Ya, Anda enter 7% juga bawahnya. Ya. Tapi kalau manual kan lama, Anda harus cermat gitu ya. Masukin cash flow-nya ini harus cermat karena kalau masukin cash flow-nya nggak cermat, ini nanti takutnya hasilnya salah gitu. Contohnya adalah sering itu kalau di ujian umpamanya ini yang Anda masukin bukan 4625, yang Anda masukin 925 gitu loh. Karena Anda salah ngelihat. Pokoknya bayarnya quarterly, berarti dibagi 3, bukan dibagi 2. Dibagi 4, bukan dibagi 2. Ya kan? Quarterly bayar 4 kali loh setahun. Berarti kan dibagi 4. Nah, itu. Itu kadang-kadang kalau ini kalau manual gitu. Nah, tapi kalau dia yang otomatis seperti sini, ini Anda tinggal ganti aja. Kalau dia quarterly, metode pembayarannya Anda ganti 2, bukan 2, ganti 4. Nah, Anda 4, jadi Anda tinggal enter. Nah, itu. Bedanya tipis sih, gitu kan. Tapi ini untuk menentukan pengetahuan, itu bedanya memang nggak terlalu banyak antara itu kan, karena kan dia ngitung istilahnya tuh ditempatin lagi ya. Tiap 4 bulan itu pendapatannya tempatin lagi gitu. Gitu ya. Jadi ini adalah realnya. Nah, yang perlu Anda perhatikan juga adalah bahwa di sistem Excel ini ya, dia tidak mengenal hak penjual pembeli ini, makanya dia agak sedikit lebih tinggi. Ini yang penting Anda ketahui. Dia tidak mengenal tuh
dia pokoknya dianggap kita nerimanya full. Nah, padahal nanti orangnya kan nagih, ada hak membeli ya, gitu kan. Maka kita yang harus melakukan adjustment. Contohnya yang di manual itu di bulan pertamanya ini kita nggak terima full, kita cuma terima 2,08%. Ya, karena bukan kita nggak terima 4625 kan. Tadi kan kita sudah hitung-hitungan dari hasil ini. Ini kan ada haknya penjual ya kan, sebesar kurang lebih 0,55%, itu sekitar 2,54. Nah itu sehingga kita terimanya itu nggak full, nggak 4625 tapi 2,08. Nah ini kalau kita ganti 2,08 maka kita akan dapat return-nya itu 8,39 bukan 8,74. Jadi ini agak sedikit over value lah gitu. Yang ini lebih konservatif, lebih hati-hati, lebih bagus karena kita kan harus bayar ke yang punya hak penjualnya itu sebesar 519 juta. Jadi kita hanya dapat 839, tapi ini pun kita bisa ambil sebagai keputusan kan. 839 oh masih agak tinggi nih kan. Nah, bolehlah beli ya. Ini lebih hati-hati ya. Nah, kalau kita menggunakan yang ini yang otomatis, ini kita adjust-nya di sini. Kita adjust-nya di harganya. Nah, harganya 102 plus hak belinya mereka. Jadi kira-kira 102 poin berapa nih? 102.2 ya kalau nggak salah ini. 102 ya. Jadi kalau kita masukin coba masih bukan nih 102 berarti lebih 104 kayaknya. 4 ya. Nah, itu kan. Karena ada 2% ya, 8,3 juga kan sekitar ini. Jadi kita ngejar di sini ya, karena ada hak penjualnya. Jadi sekitar 8,3%. Gitu. Ya, jadi gitu ya. Ntar yang sebelah ada pekerjaan. Nah, cuma di sini yang di Excel ini ada kekurangannya. Yang pakai Excel ini ya, kekurangannya lagi adalah kalau sukuknya tuh bayarnya bulanan. Nah, ini kalau bulanannya nggak bisa ini. Nah, kalau bulanan, ini kan ada contoh yang kedua ini ya. Yang kedua, ini contoh yang kedua. Itu adalah bayarnya bulanan. Ini ya, SR atau sukuk retail 002. Sukuk retail 002 itu kan 3 tahun ya kan di sini. Ini 8,7% dibayar bulanan. Ya kan? Karena dibayar bulanan, nggak bisa pakai yang ini. Jadi kita harus pakai manual. Nah, ngitungnya dibikin secara manual nih. Itu dibikin. Nah, jadi kenapa? Contoh ini saya bilang ya, contoh ini kalau bulanan kita ganti 12. Kita ganti 12 ya. Kita enter ya. Tuh, nggak bisa. Nah, jadi karena memang di barat tuh nggak ada sukuk yang bayarannya bulanan. Dia paling kecil tuh quarterly. Jadi di sini 4 paling kecil 4. Begitu 4 nih bisa masuk nih. Tuh, keluar kalau 4. Ya. Kalau 12 nggak bisa. Maka kalau 12 Anda nggak bisa menggunakan Excel ini, Anda harus manual. Nah, ini kayak gini manual. Kalau manual berarti Anda harus hati-hati memasukkannya kan. Nah, masukannya hati-hati di mana? Ini Anda masukkan pertama adalah harganya ya kan. Kalau dia ada hak pembelinya ya Anda masukin hak pembelinya. Ini kan Anda bisa melakukan perhitungan seperti ini kan. Berarti ini tambah sekitar 3% ya kan, sehingga nanti ini akan mempengaruhi year to maturity-nya kan. Nah, jadi bukan 102 ini ditambahin. Yang kedua adalah cash flow-nya itu dibagi 12. Ya, dibagi 12. Jadi contohnya 8,7. Ini kan tahunan. Karena dibayar bulanan berarti 8,7 bagi 12. Jadi dapat 0,725. Ya kan? Satu. Yang kedua adalah kita harus menghitung berapa kali kita dapatnya. Ini agak harus hati-hati kan. Berarti ini 32 kali. Kalau dari tanggal belinya 24 Juni sampai 10 Februari 2013 kita akan dapat 32 kali kupon. Itu 32 kali. Nah, sehingga nanti
apa namanya, kita bisa menghitung IRR-nya kan. Nah, IRR-nya ini 7,87% ini. 7,87% kita bisa gunakan untuk melakukan putusan investasi, apakah ini cukup besar atau tidak. Nah, kalau kita pun saya mau menggunakan yang tadi, anjuran saya adalah kita pakai angka ini ya. Ini kan kita pakai yang ini yang 8,7%, kita pakai yang ini 4. Kita pakai yang apa namanya sini 4. 8,7 mana tadi? Nah ini kita pakai yang 4. Ini harganya kan sampai 102 ya. 102 kita enter. Nah, kita enter itu dapatnya sekitar 785 kan, dekati ya. Nah, 787 785 kan sama. Nah, ini return investasinya. Ini yang kita cari. Itu. Ini yang kita cari. 7,85%. Nah, kalau kita sekarang punya target ya. Kalau kita punya target ya. Nah, kita bisa apa namanya ini kita bisa pakai alat ini juga. Contohnya gini ya, kita mau target kita berapa umpamanya? Target kita 8,5%, nah katakan gitu kan. Price-nya berapa umpamanya kan? Umpamanya ini targetnya adalah 8,5% targetnya. Targetnya itu 8,5%. 8,5% ya. Maka kita bisa tahu harganya kira-kira berapa. Ini price ya, price. Maka Anda tinggal ketik sama dengan price saja. Dengan price. Nah, itu ada price kan? Price buka kurung ya kan? Anda ngikutin yang perintah di sini ya, settlement, koma, maturity, koma ya kan? Rate, rate-nya itu 8,7% ya kan? Atau di sini Anda maunya ya ini rate-nya 8,7% ya kan? Terus koma, yield-nya 8,5, koma lagi redemption 100, koma lagi frekuensi, koma lagi 0. Anda tutup kurung, ada enter. Nah itu. Nah, harganya 100,4 nih. Gitu. Jadi Anda bisa tawar-tawaran gitu loh, maksudnya tawar-tawaran sama yang punya obligasi atau sukuk itu. Harganya, Pak, harganya jangan 102 dong, ya kan? Harganya 100,5 gitu. Gitu. Jadi Anda bisa ini harga tawar-menawar, harga yang Anda tawar. Harga tawar. Ya. Harga yang Anda tawar. Jadi Anda tahu kan tekniknya melakukan negosiasi, ya kan? Karena negosiasi itu perlu skill, nggak bisa Anda nggak punya skill ngawur gitu kan, ngomong aja gitu kan. Nawarnya berapa Pak harganya? Anda kebingungan ngitungnya gimana ya kan? Nggak punya target investasi berapa ya kan? Jadi ini adalah ilmu yang sangat berharga yang harus Anda paling nggak harus punyai ya kan, karena kan suatu saat pasti Anda ya saya nggak tahu, pasti di antara kalian ini pasti ada yang jadi orang kaya sekali kan, atau mengelola bank atau apa nanti kan. Nah, Anda harus tahu. Jadi ini ilmu tidak lekang zaman lah, ini ilmu sampai kapanpun ini investasi ya. Oke, saya kira apa namanya mungkin cukup dulu ya saat ini, belum absen. Terus nanti minggu depan atau kalau ada waktu mungkin 1 hari lagi gitu sebelum minggu depan, kita bisa ini untuk menghitung apa namanya volatility harganya itu kan. Nah, untuk volatility harganya itu nanti ada tekniknya lagi yang kita bisa gunakan untuk memperhitungkan apa namanya kemungkinan jatuhnya harga sukuk ya, atau kemungkinan naiknya harga sukuk karena ada perubahan suku bunga ya kan. Sampai berapa tuh tingkat kenaikannya, kita bisa melakukan prediksi pakai apa namanya teknik yang lain lagi nih, pakai tekniknya namanya teknik durasi ya. Nanti kita bisa ngitung itu, nanti gunanya ya nanti
untuk pelajaran terakhir, dua terakhir itu untuk menghitung tingkat keuntungannya bank gitu kan. Tingkat keuntungannya bank, karena pada dasarnya neraca itu ya itu semua aset keuangan ya kan, baik itu kredit ya atau apapun yang ada di aset itu aset keuangan semua. Jadi artinya itu bisa diperlakukan dari sisi manajemen keuangan sama dengan sukuk. Tinggal kita cari aja nilai-nilai yang mau kita masukkan nanti sehingga nanti bisa kita gabungkan. Nah, itu adalah ilmu yang terakhir yang kami sampaikan. Kenapa? Karena ilmu ini adalah harus kuasai. Oke. Ini dulu ya, absen dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Nah, kemarin belum ada hari tentatif ya, kalian yang mau untuk tambahan ini. Nah, saya nggak, kemarin kan masih ada utang gitu ya, satu hari. Kira-kira hari apa ya? Apa mau atau enggak ya nanti UASnya paling dimundurin seminggu gitu aja. Ya kan? Itu pertemuan 10 ya. Sekarang kita pertemuan berapa ya? Sebelas ya? Iya, Pak. Hah? Oh, ini cuma 11 apa 12 ya? 11 kali ya? 11. Oke deh. Pujayanti Hasanah, ada nggak?